سلام يا سلام يا حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة المياه التي يجوز بها التطهير 7 مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. ثم المياه على 4 أقسام: طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر هو الماء المستعمل والمتغير بما خلطه من الطهيرة، وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون قلتين أو كان قلتين فتغير، والقلتان 500 رطل بالبغداد تقريبا في الأصاحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: Alhamdulillah, pada malam yang sangat berbahagia ini, di kesempatan yang sangat mulia ini, kita telah memasuki di dalam pelajaran yang pertama di dalam kitab Ghayatu wa Taqrib, yaitulah menjelaskan tentang permasalahan taharah, bagaimana dalam tata cara kita bersuci agar kita dapat melakukan ibadah dalam keadaan yang sah berhadapan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung kita akan memulai kitab at-taharah, kitab ataupun himpunan tentang bersuci ataupun kesucian. Al-miyahul lati, segala air yang harus dengannya air bersuci, itu 7 segala air, yaitu air hujan, dan yang kedua adalah air laut, dan yang ketiga adalah air sungai, dan yang keempat adalah air sumur, dan yang kelima adalah air mata air, yang keenam itulah air salju, dan yang ketujuh adalah air embun. Maka 7 air yang telah kita sebutkan tadi itu merupakan air yang bisa kita gunakan sebagai alat bagi kita untuk bersuci, ataupun terlebih dikenal dengan air yang suci lagi menyucikan dan sah untuk kita gunakan sebagai alat untuk kita bersuci, apa untuk kita berwudu ataupun untuk kita lakukan mandi junub, mandi janabah, dan untuk mensucikan najis-najis yang lain. Kemudian kita lanjut, summal miyahu ala 4 aqsamin, kemudian segala air atas 4 segala pembagian. Jadi air tersebut ada memiliki 4 macam. Ada 4 pembahagian daripada air yang harus kita kenal agar dalam pemakaian air tersebut benar-benar air yang kita pakai merupakan air yang sah kita pakai. Jadi untuk yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruh. Yang pertama adalah air yang suci, diri daripada air tersebut suci, mutahhirun, lagi air tersebut dapat menyucikan hal yang lain, dan pemakaian air tersebut pun tidak dibencikan oleh syarak.
Itulah yang dikenalkan sebagai air yang mutlak, air yang dapat suci menyucikan, bahkan hukumnya lagi tidak makruh untuk kita pakai, tidak dibencikan syarak untuk kita gunakan. Itulah air yang mutlak, air yang biasa, air yang murni, yang tanpa ada campuran-campuran apapun, baik air tersebut jernih ataupun air tersebut tidak jernih. Itulah air yang pertama yang dikenal dengan air mutlak. Kemudian bahagian daripada yang kedua, tahirun mutahhirun makruh, air yang suci lagi menyucikan, yang makruh pemakaian. Dianya air, itulah air yang dipanaskan matahari. Bahagian daripada yang kedua, hukum daripada pemakaian air tersebut, kalau dia suci menyucikan tetapi dibencikan oleh syarak, itulah air yang dipanaskan oleh matahari, yang beralasan karena terkandung bahaya-bahaya, terkandung kuman-kuman yang dapat menyebabkan kepada membawa kemudaratan bagi anggota tubuh kita. Makanya oleh syarak sangat berhati-hati dalam memberikan arahan-arahan bagi kita tentang air-air, walaupun boleh kita gunakan tetapi harus kita hindari sesuai dengan ilmu-ilmu kesehatan. Kebahagiaan yang kedua dikenal dengan air yang suci menyucikan tapi hukum dipakaikannya adalah dibencikan, makruh. Kemudian untuk bahagian yang ketiga, itulah air yang suci tapi dia tidak dapat menyucikan. Dianya adalah air al-musta'mal, air yang sudah dipakaikan, ataupun air tersebut telah berubah dengan satu campuran daripada yang suci, itu dinamakan dengan air yang musta'mal, air yang sudah pernah digunakan untuk bersuci anggota-anggota yang wajib. Jadi dalam anggota yang wudu yang wajib kita basuh, air yang kita gunakan untuk bahagian pembasuhan anggota wajib, sisa yang jatuh daripada pemakaian itu dinamakan dengan air yang musta'mal. Air musta'mal walaupun dia suci, tapi air tersebut tidak dapat menyucikan anggota yang lain. Adapun air tersebut yang terjadi perubahannya dengan benda-benda yang suci, walaupun air tersebut suci, tapi tidak dapat menyucikan anggota-anggota tubuh kita. Bagaikan air yang bercampur dengan kopi, bercampur dengan minuman-minuman sirup dan lain-lain sebagainya, ataupun benda-benda yang suci yang lain, walaupun dia tersebut suci tapi tidak dapat menyucikan lagi. Kemudian yang terakhir bahagian daripada yang empat, itulah air yang najis. Maknanya ada air yang bercampur dengan najis, yang sehingga air tersebut menjadi sebagai air najis. Adapun hukum pemakaian air tersebut adalah haram dan tidak dapat menyucikan anggota-anggota tubuh kita. Ataukah air yang mencapai kepada 2 kulah, air yang banyak tetapi terjadinya perubahan dengan sebab jatuh benda yang najis, pula air tersebut menjadi sebagai air yang najis. Kalau air yang sampai kepada 2 kulah, jatuh sesuatu benda yang najis tapi air tersebut tidak berubah, maka hukum pemakaiannya boleh dan air tersebut suci menyucikan. Tapi kalau seandainya air tersebut tidak mencapai 2 kula, berubahkah ataupun tidak berubah, tetap air tersebut menjadi sebagai air yang bernajis. Kalau air yang banyak yang mencapai 2 kula, maka harus kita lihat dulu apakah terjadinya perubahan pada air ataukah tidak. Kalau terjadinya perubahan pada air, maka tidak dapat menyucikan lagi, dan pula tidak suci, sudah dinamakan sebagai air yang bernajis. Itu bahagian daripada air yang terakhir. Kemudian oleh ulama pun menjelaskan bagaimana kaitan 2 kulah, yaitulah 500 ritol, sukatan yang bernamanya ritol, yang sukatan tersebut sukatan irak dengan secara pengukuran yang lebih kurang. Itu menurut pendapat yang sah. Kalau pengukuran kita ini 316 liter, itu adalah jumlah takaran dalam
bahasa kita, kalau liter 316 liter itu mencapai air yang 2 kulah. Maka 2 kulah itu airnya yang banyak. Kalau jatuh sesuatu benda najis, kalau tidak berubah ya tidak bernajis, tapi kalau berubah dia menjadi air yang bernajis. Maka begitulah pelajaran kita pada malam yang berbahagia ini. Di kesempatan kali ini semoga memberikan manfaat dan faedah untuk kita semuanya. Maka cukup inilah, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.